Subtitle bahasa Inggris video ini disponsori oleh Cakap. Iya, Cakap adalah aplikasi belajar online bahasa asing dengan interaksi dua arah antara murid dengan pengajar profesional melalui video call dan juga chat. Dapetin diskon 20% untuk pembelian paket belajar bahasa Inggris menggunakan kode GGXCAKAP20. Link ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Halo Gadgetiers, masih bersama gue, Arfi. Dan Gadgetiers nih masih ada yang bingung nggak? Kira-kira mau beli apa ya? ROG Phone 2 atau Black Shark 2 Pro? Tenang aja, santai aja, karena di video ini gue akan ceritain pengalaman-pengalaman gue menggunakan kedua smartphone ini dan smartphone apa yang cocok buat nemenin gue sehari-hari. Mari kita mulai dari sisi non-gamingnya. Nah, kalau misalnya Gadgetiers bisa lihat nih, ROG Phone 2 ini kelihatan lebih gede, lebih besar dibandingkan Black Shark 2 Pro. Jauh lebih berat juga, padahal bagian belakangnya ROG Phone 2 ini dilapisin kaca, sedangkan si Black Shark 2 Pro ini dilapisin metal dan kaca, dan kedua lapisan tersebut tuh membentuk lengkungan yang bikin nyaman banget buat digenggam. Selanjutnya kalau misalnya dari segi samping, dan ini yang gue suka nih, ini yang keren. Jadi kalau misalnya di Black Shark 2 Pro ini ada RGB lighting tambahan, bentuknya tuh garis gitu. Nah ini tuh fungsinya tuh kalau misalkan si baterainya itu udah mau habis, dia bakal warna merah, kecil. Dan pada saat di charging, diisi daya, itu tuh jadi indikator udah keisi berapa persen gitu. Kalau misalnya keisinya udah 50%, si barnya itu tadi bakalan ke warna hijau setengah. Kalau 75% dia naik lagi, dan kalau misalkan full, si RGB lightingnya tuh bakalan full warna hijau. Itu keren banget. Sedangkan di ROG Phone 2 ini, bagian sampingnya ini ada USB Type-C tambahan buat Gadgetiers yang doyan banget main game sambil ngecharge. Dan juga sebagai port untuk aksesoris ROG lainnya, kayak misalkan yang docknya, atau pakai si Aerocool untuk pendinginnya. Kalau misalkan Gadgetiers nyari HP yang layarnya lebih besar, ya pasti pilihan utama ya jatuh ke ROG Phone 2. Ini layarnya 6,59 inci dibandingkan Black Shark 2 Pro yang 6,39 inci. Keduanya sudah menggunakan layar Full HD dengan panel AMOLED, dan keduanya juga sudah mendukung konten HDR di YouTube. Tapi kalau misalkan konten HDR di Netflix, sayangnya baru ROG Phone 2 aja yang support HDR 10-bit. Karena panelnya juga yang sudah AMOLED, berarti fingerprint sensornya juga sudah disematkan di dalam layar. Dan kalau misalkan dibandingkan sih sebenarnya daya tangkapnya atau daya bacanya keduanya sama-sama cepat. Karena dimensinya yang besar juga, jadi si ROG Phone ini punya speaker yang lebih gede dan memang lebih lantang dibandingkan si Black Shark 2 Pro. Walaupun begitu, gue seneng banget soalnya dua-duanya sudah menggunakan stereo front-facing speaker, sehingga kalau misalnya lagi nonton film, streaming YouTube, atau misalnya main game, speakernya itu nggak ketutup sama si tangan. Ya, walaupun begitu, gue sangat menyayangkan banget sih kalau Black Shark 2 Pro ini tidak memiliki jack 3,5 mm. Sama-sama menggunakan Android 9, Android Pie, dan belum ada tanda-tanda akan dapat Android 10. Tapi ya, gue sih udah seneng banget sih, soalnya feels-nya itu sama-sama mendekati stok Android gitu kan. Kalau misalkan ROG Phone ini ada Zen UI dengan tema ROG, sedangkan untuk Black Shark 2 Pro ini menggunakan Joy UI. Dan kalau misalkan mirip-miripan sama stok Android sih, Black Shark 2 Pro sih, soalnya kalau misalkan mau ke app drawer tuh, kalau misalkan Black Shark 2 Pro emang harus swipe 2 kali gitu. Kalau misalkan di ROG Phone, enggak. Nah, ngomongin soal UI, jadi walaupun si Black Shark 2 Pro ini nggak pakai MIUI gitu ya, tapi gue ngerasain manajemen dayanya tuh cukup irit gitu. Soalnya bisa gue pakai seharian untuk aktivitas sehari-hari, dari buka Maps, Spotify, terus buka media sosial dan lain-lainnya. Ini bisa nemenin gue seharian dengan screen on time 6-7 jam untuk kapasitas baterai yang 4000 mAh. Memang bukan lawan dari si ROG Phone 2 yang punya kapasitas 6000 mAh. Tapi beratnya itu loh, berasa. Kalau misalkan ROG Phone, udah pernah gue bahas juga di video reviewnya, kalau misalkan dia bisa standby sampai besoknya, kalau misalkan pakai layar yang 60Hz. Kalau pakai yang 120Hz, itu ya mungkin pakainya seharian juga. Sama kayak si Black Shark 2 Pro. Nah, kapasitas yang gede juga ya, sebenarnya kalau misalnya hitung-hitungannya harusnya memang si Black Shark 2 Pro ini ngecasnya lebih cepat. Dan nggak cuma masalah hitung-hitungan kapasitas juga. Jadi si Black Shark 2 Pro ini dikasih charger 27 watt dari paket penjualan, sedangkan kalau misalnya ROG Phone ini 18 watt. Dan untuk ngecharge dari 10% sampai full masing-masing HP, ini kalau Black Shark 2 Pro ini butuh waktu 1 jam aja untuk full, sedangkan kalau misalnya ROG Phone ini butuh 2 jam untuk full charge. Seperti itu.
Walaupun sayangnya masing-masing belum mendukung wireless charging, tapi kalau misalkan gadgeters di sana itu adalah SJW NFC, pasti milihnya ROG Phone 2 karena sudah ada NFC untuk baca kartu elektronik. Nah, soal kamera, nih keduanya tuh punya kamera dengan modul yang sama, Sony IMX586 48 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan dipadatkan menjadi 12 megapiksel. Nah, tapi walaupun chipsetnya sama, modul kameranya sama, kayak penjahit lah, kalau misalnya dikasih bahan baku yang sama, mesin yang sama, tapi penjahitnya beda, karakteristiknya pun bisa ikutan beda. Dan itu terlihat dari si hasil foto kamera dari kedua smartphone ini. Kalau misalkan gadgeters lebih suka foto yang lebih pop, lebih ngejreng, pasti suka banget sama hasil dari Black Shark 2 Pro ini. Gue yakin ini karena pengaruh fitur AI-nya. Sedangkan kalau misalkan gadgeters mencari foto dengan karakteristik yang lebih flat, lebih natural, atau detailnya lebih tinggi, bisa coba cari si foto-fotonya ROG Phone 2. Nah, kalau misalnya ngomongin soal dynamic range, gue lebih suka hasil foto dari si Black Shark 2 Pro ini. Kenapa? Soalnya lebih balance, lebih pas terang dan gelapnya, dan juga deteksi HDR-nya juga lebih cepat dibandingkan si ROG Phone 2 ini. Seperti itu. Nah, yang menarik adalah si kamera sekundernya. Kalau misalkan si Black Shark 2 Pro ini dia memiliki 12 megapiksel telephoto 2x zoom, sedangkan di ROG Phone 2 ini dia punya 13 megapiksel ultra wide. Kalau misalkan ditanya suka yang mana, ya gue jelas lebih milih ROG Phone 2. Kenapa? Karena kamera biasanya aja mendukung 2x zoom dari 48 megapikselnya gitu. Jadi ya lebih fleksibel ROG Phone 2 dan bisa nanggap dari semua focal length gitu, dari semua zoom, dari ultra wide biasa ke zoom gitu kan, seperti itu. Dan untuk foto bokehnya pun si Black Shark 2 Pro ini dia mengandalkan telefotonya gitu. Jadi kayak harus mundur-mundur dikit dulu baru bisa dapet framing yang pas dibandingkan kalau misalkan ROG Phone 2 ini dia cukup menggunakan framing dari kamera utamanya. Dan ngobrolin soal mode, si telefoto di Black Shark 2 Pro ini sayang banget nggak bisa digunakan di perekaman video dan mode malam. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang mode malam, gue lebih suka mode malam dari Black Shark 2 Pro dibandingkan ROG Phone 2. Pertama adalah waktu pengambilan gambarnya. Kalau misalnya ROG Phone 2 ini bisa dibilang cukup lama dibandingkan Black Shark 2 Pro. Hasilnya pun gue lebih senang warna yang dihasilkan dari Black Shark 2 Pro dibandingkan ROG Phone 2. ROG Phone 2 tampak tidak hidup dan kalau misalnya Black Shark 2 Pro ini cukup memainkan warna lah. Dan dia bisa mengkompensasi cahaya yang berlebih supaya tidak over brightness. Kalau misalnya di ROG Phone 2 tuh gue ngeliatnya kayak cuma diterangin aja gitu. Tapi detail sama dynamic range-nya menurut gue hilang pada saat menggunakan night mode di ROG Phone 2. Nah, masuk ke kamera selfie, Black Shark 2 Pro ini memiliki resolusi 20 megapiksel dan ROG Phone 2 ini di resolusi 24 megapiksel yang dipadatkan menjadi 6 megapiksel. Hasil fotonya untuk tone warna kulit saat cahaya cukup sih menurut gue lebih cocok ROG Phone 2 ya. Walaupun detail baju menurut gue lebih unggul sedikit di Black Shark 2 Pro. Sedangkan saat kondisi minim cahaya, Black Shark 2 Pro bisa mempertahankan tone warna yang cerah, tapi ini jadi pertimbangan aja sih. Kalau misalkan foto dari Black Shark 2 Pro ini pada saat kondisi minim cahaya tadi, cukup menghilangkan detail pada bagian kumis dibandingkan ROG Phone 2. Nah, kedua smartphone ini juga bisa merekam video sampai 4K 60 fps. Walaupun menurut gue dua-duanya udah cukup stabil, tapi menurut gue stabilnya ROG Phone 2 ini emang rada gila sih. Ya nggak sih? Ini ROG Phone 2, ini Black Shark 2 Pro. Nah, ini adalah hasil perekaman video untuk kamera depannya, kamera selfie-nya. Jadi kalau misalnya ROG Phone 2 ini dia bisa merekam sampai 1080p 60 fps, sedangkan di Black Shark 2 Pro itu maksimal di 1080p 30 fps. Dan selain ini juga ada slow motionnya. Nah, kalau slow motion, si Black Shark 2 Pro nih yang oke nih, soalnya dia bisa sampai 1920 frame per second di 720p, sedangkan kalau ROG Phone 2 ini cuman batas maksimal di 480 frame per second di 720p. Nah, sekarang kita bahas sisi gaming dari kedua smartphone ini. Ya, kalau misalkan soal spesifikasi, ya nggak usah ditanya lah ya. Mereka ini menggunakan chipset terkencang saat ini yang available di pasaran. Snapdragon 855 Plus. RAM-nya 8GB. Kedua varian ini pakai varian yang 8GB. Dan storage-nya 128GB UFS 3.0. Dan itu kencang banget.
Kalau misalkan gambaran kencangnya kayak gimana ya, misalkan Gadgeteers download aplikasi 40-70 mega gitu ya di Play Store. Kan biasanya setelah download kan ada muter-muter installingnya gitu kan. Nah ini tuh nggak nyampe 5 detik buat nginstall si aplikasinya. Jadi abis 5 detik itu langsung bisa di-launch aplikasinya. Kencang banget. Jadi ya soal kemampuan gaming, smartphone ini tuh sebenarnya udah pasti bisa jalanin game dengan lancar, dengan gameplay yang enakan banget gitu. Bahkan untuk game 2 tahun ke depan menurut gue. Yang menarik tuh justru fitur-fitur tambahan yang membuat mereka beda dengan smartphone pada umumnya. Kalau di ROG Phone ini ada X Mode, Armoury Crate, dan Air Triggers yang bisa Gadgeteers cek di link di atas. Sedangkan untuk Black Shark 2 Pro ini ada Shark Mode sebagai launcher yang diaktifkan via slider sebelah tombol power. UI-nya simple banget dan tidak ada pengaturan tambahan yang bikin bingung. Di Shark Mode ini juga terdapat menu untuk mengkoneksikan controller Black Shark 2 Pro. Controllernya ini nyaman banget digunakan, terutama buat kalian yang sudah biasa menggunakan Joy-Con Nintendo Switch, karena ya ukurannya yang cukup mirip. Triggernya nyaman digunakan dan delay-nya juga minim. Selain kedua mode tadi, sayangnya untuk perekaman gameplay tidak seperti ROG Phone 2, yang memberikan opsi record tanpa batas atau live streaming langsung ke YouTube. Shark Time di Black Shark 2 Pro ini hanya bisa merekam 15 detik terakhir pada gameplay. Ya keren sih, soalnya fitur ini juga ada di Nintendo Switch dan konsol game lainnya. Tapi ya kalau misalnya ada fitur record dan live, mungkin lebih nyaman dan diperlukan oleh content creator. Nah terakhir ada yang namanya Master Touch. Kenapa gue bahas terakhir? Karena memang jarang banget gue gunain. Fitur ini mirip 3D Touch di iPhone, jadi ya layarnya seakan-akan bisa ditekan. Tapi pas waktu gue pakai di game populer seperti CODM atau PUBG Mobile, kurang nyaman digunakan dan malah mempersulit pada saat aiming. Nah, jadi lebih milih yang mana nih? ROG Phone 2 atau Black Shark 2 Pro? Kalau gue sih lebih suka Black Shark 2 Pro ya. Alasannya adalah karena ya dia ringkas, nggak gede-gede banget, enak banget buat dipakai buat penggunaan satu tangan, terus juga ada controllernya kalau misalnya mau main game, dan mudah banget memakainya, dan baterainya pun irit banget, belum gue charge sampai sekarang. Terus ketiga adalah hasil fotonya yang cukup cocok sama selera gue. Nggak perlu diedit lagi, bisa langsung di-post di sosial media. Sedangkan buat Gadgeteers nih, terutama Gadgeteers yang mau jadi content creator di kategori mobile game, gue saranin banget ROG Phone 2 ini. Kenapa? Soalnya ada opsi buat rekam, record, dan live streaming langsung dari si HP-nya, dan ada facecam-nya juga, jadi sangat memudahkan banget. Berikutnya adalah kalau misalkan Gadgeteers ini nggak lagi main game gitu, atau nggak bikin konten game lagi, pengen ngevlog, kamera dari si ROG Phone 2 ini udah cukup mumpuni buat ngevlog. Bahkan ada jack 3,5 mm buat dicolokin mic eksternal gitu kan, jadi videonya bisa lebih oke gitu, seperti itu. Jadi Gadgeteers mau milih yang mana nih? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe channel Gadget Gaul, serta nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau misalnya ada video unboxing, hands-on, atau review, bisa langsung Gadgeteers nonton. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang baru saja subscribe, terima kasih sudah mendukung satu-satunya channel gadget di Indonesia yang konsisten hanya membahas gadget resmi. Gue Arvin, undur diri dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!